Universitas Indonesia UI. Kata Allah apa? Terlalu kecil UI buatmu. Benar Pak. Aku bukakan kamu seperti Wirdah Oxford. Nggak ada yang ngaku-ngaku dari kami ya, dari saya papahnya dan Wirda, bahwa Wirda lulusan Oxford. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, ini saya harus cerita ya, karena memang saya ngupload di video short itu tentang ya Yusuf Mansur dan kemungkinan-kemungkinannya akan terjadi gitu kalau misalkan ini apa ya, Yusuf Mansur tidak bertanggung jawab atau misalkan dibebaskan dari tanggung jawab, yang kemudian ya misalkan salah satu kasus yang Yusuf Mansur kalah itu kan di Pengadilan Negeri Bogor ya, dimana di Batubara itu Yusuf Mansur diwajibkan untuk membayar 4 miliar lebih gitu, itu untuk satu orang ya, sedangkan korbannya ya mungkin lebih dari 250 orang untuk yang kasus Batubara. Nah cuma ini kan cuma sebagian dari efek samping yang dilakukan Yusuf Mansur sendiri gitu ya. Nah ada perilaku Yusuf Mansur yang terus berulang ya, yang mungkin akan dilakukan Yusuf Mansur kalau misalkan dia ini ya dalam tanda kutip ya itu dinyatakan tidak bersalah. Kalian tahu kan, dengar kasus belakangan ini yang hakim bermasalah yang bisa ngumpulin uang ya miliaran itu, ya kita jadi bertanya-tanya kalau misalkan Yusuf Mansur ini dinyatakan tidak bersalah nanti di Mahkamah Agung ya teman-teman. Tapi kita lihat dulu deh teman-teman, kita lihat videonya apa sih yang akan dilakukan Yusuf Mansur, dan saya coba hubungkan sedikit dengan apa ya, warisannya akan dilakukan atau diberikan Yusuf Mansur kepada anaknya. Ya seperti inilah, kita lihat dulu videonya, yuk check it out. Ada nih klien? Oh ini, oh maaf saya nggak lihat. Tes satu, tes. Oke. Perhatikan ya, anak yang mulia ini ternyata dia sempit. Ternyata dia nggak tahu apa-apa. Mau bukti? Saya bertanya ya. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam. Bapak lu siapa? Hah? Pak Sahruri. Oh, kok beda? Oh, RW-nya beda. Kirain beda ibu apa gimana gitu. Dek, kamu kan SMA ya? Iya. Mau kuliah dong? Mau. Oke, sebutkan cara supaya bisa kamu kuliah itu apa aja sih? Supaya kamu tuh bisa kuliah itu, kamu itu apa aja jalannya? Satu. Berdoa. Doa. Dua. Belajar. Tiga. Taat kepada Allah. Oke, empat. Udah mulai sempit nih. Nah, jangan dibantu. Allah bilang ada 700. Dia nih ngomong lebih dari 10 aja nggak bakal bisa. Sedangkan Allah bilang, aku bisa bukain 700 nih. Ini baru 5 Pak. Belum 5 malah. Berapa tadi? 3. Yang keempat. Minta doa orang tua. Tadi udah doa. Sholat. Ya nggak apa-apa. Ini udah terus. Apa lagi? Ini biarin aja. Tetep Pak, nggak bakal 700 Pak. Gimana? Ngaji. Sholat. Emang ini anak soleh ya, anak soleha ya. Jawabannya keren-keren loh. Rata-rata begini Pak. Supaya bisa keterima di perguruan tinggi negeri atau swasta, jawabannya daftar. Kalau lu nggak daftar gimana ceritanya? Yang kedua, ikut ujian masuk. Kalau lu nggak ikut ujian masuk gimana ceritanya? Gitu kan? Tapi emang ini anak masjidnya juga Al-Muhajirin lagi. Wede. Maka jawabannya gitu-gitu. Haji, puasa, sholat malam, keren. Tapi demi Allah, dia 10 mesti mikir. Padahal kata Allah apa? Sab'a sanabila fi kulli sumbulah mi'atu habbat. Artinya berapa Pak? Untuk bisa masuk perguruan tinggi kata Allah, kamu kalau udah aku luaskan ada 700 jalan buat kamu untuk masuk ke perguruan tinggi itu. Paham deh? Paham. Masya Allah. Saya nih kalau zaman dulu nih, saya lihat tangannya pakai cincin enggak? Gitu. Kalau nggak
pakai cincin, saya tanya, punya handphone dong? Punya. Mana handphonenya? Ambil, lu sedekahin. Pak, saya dibilang jahat, Pak. Sampai episode ini saya dibilang jahat. Apalagi ini potongan, dipotong, ceng, set, dinaikin. Lihat tuh Yusuf Mansur, handphone orang diambil. Jahat itu. Padahal Pak, ketika dia, namanya siapa sayang? Zahra. Ketika Zahra menyedekahkan handphonenya Pak, dia ini, kata Allah apa? Zahra mau kemana? Mau kuliah Ya, di Universitas Indonesia UI. Kata Allah Pak, terlalu kecil UI buatmu. Benar Pak. Aku bukakan kamu seperti Wirda Oxford. Amin. Ya sedekah loh. Kalau zaman dulu nih, saya tungguin. Kalau zaman dulu saya tungguin. Ambil handphone. Zaman dulu mau gitu galak. Orang bilang saya jahat. Pak, Bapak kalau tahu saya bilang di awal, Bapak malah ngiri, minta dipanggil. Kenapa? Ini jadi saksi besok. Betapa sodaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman. Perhatikan ketika saya melemah. Perhatikan nih ketika saya melemah. Zahra, Ya. silakan nanti pilih ya. Kamu sedekah nanti bisa masuk UI. Kalau nggak sedekah, ya kamu nggak masuk UI. Makasih ya. Salam sama orang tua. Ya. Ini saya melemah. Melemah Pak. Melemah. Kalau nggak melemah Pak, benar-benar tungguin. Benar-benar. Nah anak ini kalau kuat, dia akan balik lagi ke panggung. Sedekah handphonenya. Siapa di antara ibu-ibu yang belum pergi haji? Yang belum pergi haji? Ini udah mulai nggak mau ngaco. Gue udah tahu dah. Udah mulai nggak mau ngaco. Ya, gue. Ayo saya minta satu ibu yang berani maju. Mana yang berani maju? Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Saya belum balik kayak dulu, belum. Ini baru gigi satu nih. Belum. Besok mah kalau udah balik lagi staminanya nggak ada cerita Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada yang ngaku-ngaku dari kami ya, dari saya papahnya dan Wirda, bahwa Wirda lulusan Oxford. Bahwa Wirda sangat berpeluang kuliah di Oxford, iya, karena pengalaman internasional beliau mulai dari SD. Dari SD saya udah bawa keliling Nusantara dan ke mancanegara, ketemu dengan syekh dan lain sebagainya. SMP kemudian di Jordan, Turki, SMA kemudian dititipin di Ustadz Syamsi Ali di New York, sekolah di sekolah Islam, resmi sekolah di sekolah Islam di New York, kemudian pindah ke Washington DC, sekolah di sana dan ngambil kursus LADO yang English Certified supaya sampai kemudian ada I-20-nya, I-20 supaya gampang kemudian kuliah di Amerika. Tapi kemudian beliau mau belok swing ke Inggris. Nah, kemudian cara mensiasatinya adalah ikut workshop dan kursus di Oxford. Dan Oxford itu kan kayak kota. Kalau nggak diterima di A, di B, di C, di D. Kalau beasiswa emang susah, tapi kalau bayar kan gampang. Dan kalau bayar itu kan ada Allah. Tinggal duha, sholawat, sedekah, beres itu. Dan kejadian gitu mau masuk di mana aja gampang lah, asli gampang, ada Allah. Dan ini kan yang saya ajarin sama anak saya Wirda dan sama siapa saja yang mau percaya bahwa Allah itu maha kaya, maha kuasa. Dan akhirnya kemudian Wirda kuliah di Buckingham University, resmi terdaftar dan kuliah udah. Nah, cuma kan memang daring. Nah selama daring itu karena COVID dan lain sebagainya, dan beruntung Wirda belum berangkat, kalau enggak lockdown di sono. Nah Wirda kemudian ikut kuliah di Institut Darul Quran karena dalam tanda petik punya babenya. Ya, dikelola oleh babenya sama kawan-kawan gitu ya. Artinya ya yang lebih berhak ikut kuliah ya Kak Wirda lah, sekalian mengalami experiences, pengalaman-pengalaman, dan sekaligus bisa ngasih saran langsung secara pengalaman kuliah di Institut Darul Quran. Nah Wirda mau swing rencananya ke Singapura karena online-nya di Inggris itu ya bermasalah dengan perbedaan waktu gitu. Buckingham
University. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke, itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, sebelum saya bicara tentang Yusuf Mansur ya, saya perlu sedikit ya, dalam banyak berita ya kan, si Wirda itu menyatakan kuliah di University of Oxford ya, artinya ya di Oxford University gitu ya, dan itu kemudian dibantah sama Yusuf Mansur. Saya tambahkan video itu karena ada ucapan Wirda itu kuliah di Oxford gitu, diperbandingkan dengan anak yang tadi gitu ya teman-teman, dan itu faktanya tidak benar sama sekali. Dan saya punya fakta yang lain yang lebih lebih kaget mungkin ya, tapi nantilah teman-teman. Nah terus soal kuliah di Birmingham kan kita nggak tahu sampai sekarang, malah sekarang ngurus pesantren katanya. Saya nggak tahu pastinya, yang jelas kuliahnya nggak jelas gitu ya teman-teman. Dan yang saya perhatikan selain soal ucapan Yusuf Mansur ini, Yusuf Mansur itu ya tentang Wirda ini, Yusuf Mansur itu mewarisi yang pasti nih ya, yang pasti mewarisi kebohongan yang karena ini dicatat ya di jejak digital, kebohongan itu yang diamini sama Wirda, karena Wirda sempat mengaku kuliah di 4 kampus gitu ya teman-teman, dan itu fakta, nggak bisa dianulir gitu ya. Jadi ya begitulah, jadi mungkin identik ya, namanya bapak ya turun ke anaknya identik gitu ya. Jadi kita dianggap wajar ya, sebenarnya nggak wajar karena mereka juga sebenarnya kuliah gitu ya, atau bagaimana saya nggak tahu, mungkin sifat apa sih yang dibilang merasuki ya, bukan merasuki ya, sifat apa yang tertanam dalam diri mereka gitu ya, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas pertama kesombongan. Kenapa? Karena dalam wacana di saya katakan ceramahnya gitu ya, ceramahnya dikatakan kalau misalkan kalau kamu nanti teman-teman pasnya lihat di ceramahnya yang tadi, kalau kamu ngasih handphonenya, kamu bukan hanya kuliah di UI tapi kuliah di Oxford gitu. Itu dengan atas nama Allah ya. Kenapa saya katakan dengan atas nama Allah? Karena dia mengucapkan seolah-olah dia itu Allah gitu ya. Jadi orang-orang yang seperti ini menganggap bahwasanya seolah-olah yang diucapkan itu benar gitu ya teman-teman. Jadi seperti apa ya, kalau anak itu menyumbangkan HP atau sedekah HP itu, kamu akan kuliah di Oxford gitu. Dia seolah kayak memastikan itu. Jadi perilaku Yusuf Mansur itu ya menganggap dirinya Tuhan. Kalau kamu sedekah HP ya kamu kuliah di Oxford. Itu adalah konsekuensi kalau kamu sedekah. Jadi itu sudah memastikan ya teman-teman. Padahal kan gini ya, bahkan 1 jam kemudian orang itu meninggal pun nggak ada yang tahu gitu ya. Jangankan 1 jam ya, kemudian misalkan ya pada saat itu dia berbicara terus kemudian nanti beberapa menit kemudian itu jatuh di WC pun nggak ada yang tahu orang gitu ya. Jadi perilaku Yusuf Mansur ini benar-benar perilaku kebohongan dan kesesatan yang dilakukan benar-benar nyata gitu ya, atas nama sedekah, dan itu atas nama firman-firman Allah, dan itu sama sekali nggak benar gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena nggak ada tuh Allah menjanjikan kalau kamu sedekah HP kamu kuliah di Oxford, nggak ada, itu sama sekali nggak ada gitu ya, nggak pernah Allah menjanjikan seperti itu. Yang jelas Allah menjanjikan kebaikan-kebaikan iya itu, tapi nggak ada yang konkret secara letterlek gitu, sedekah 100.000 jadi 1 juta, nggak ada, atau jadi nanti jadi misalkan 700 juta, nggak ada. Itu cuma omongan-omongan penipu kelas Yusuf Mansur kayak gitu. Saya bisa katakan itu karena faktanya demikian gitu, nggak ada sama sekali firman Allah mengatakan seperti itu jelas kebohongan, dan itu bisa dikatakan menipu umat kalau kayak gitu. Nah intinya adalah teman-teman, kalau kita melihat kenapa sih Yusuf Mansur itu masih ngotot kayak gitu, nggak mau mengakui gitu kesalahan Yusuf Mansur itu, dan kita bisa melihat dari ucapan Yusuf Mansur. Kalau saja nggak ada orang yang memberitakan tentang perilaku Yusuf Mansur ini, tentang malak sedekah gitu, memaksa sedekah dan lain-lain tentang ya tanda kutip masalah Yusuf Mansur,
itu Yusuf Mansur akan ngegas terus memaksa orang untuk sedekah dengan pola yang dia bangun gitu ya, dengan perilaku yang memang dianggap benar oleh dia, atau memang dia tahu itu nggak benar tapi memang intinya cuan gitu ya. Nanti saya bisa berikan bukti bahwasanya perilaku itu menjadi apa, semacam saya perlu menjelaskan diri, menjadi semacam pembenaran karena ada legalitas gitu ya teman-teman. Nah begitu ya teman-teman. Jadi intinya, kalau teman-teman memang nggak mengomentari Yusuf Mansur tentang perilakunya yang buruk itu, dan tidak teman-teman YouTuber nggak ngebahas tentang Yusuf Mansur, tentang perilaku cara dia memaksa sedekah dan kasus-kasus Yusuf Mansur, saya bisa memastikan Yusuf Mansur itu akan selalu seperti itu. Kenapa? Ya itu karena ucapan Yusuf Mansur itu sendiri gitu. Dia akan ngegas mungkin sampai gigi 5 gitu ya teman-teman. Nah ngegasnya itu ya mungkin akan maksa sedekah dengan, kita nggak tahu, Yusuf Mansur pingin mendapat uang mungkin sampai ribuan triliun gitu, pingin jadi super kaya seperti Korun mungkin kayak gitu ya. Mungkin saya nggak tahu. Yang jelas apa ya, karena kita sebagai umat muslim yang seharusnya memiliki ulama-ulama yang mencerdaskan, perilaku-perilaku yang dilakukan Yusuf Mansur kayak gini, ini sama sekali tidak mencerdaskan umat. Harusnya sebagai ulama itu seperti yang seharusnya dilakukan oleh ulama-ulama besar terdahulu, di mana orang-orang itu diwajibkan untuk belajar dengan baik. Artinya apa? Artinya orang itu belajar agama Islam itu sesuai dengan tuntunan Nabi. Nggak asal ngomong kalau kamu sedekah HP kamu jadi dapat seperti ini, kalau kamu sedekah ini dapat seperti ini, nggak asal kayak gitu ya, karena itu penyesatan. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.